Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu alamiah dasar. Perkembangan ilmu alamiah dasar di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman kuno, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan yang terakhir zaman modern. Yang pertama akan kita bahas adalah zaman kuno. Pada zaman ini, pengetahuan yang dikumpulkan itu berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan dari percobaan yang sifatnya spekulatif, tidak memerlukan data ataupun kenyataan, dia hanya menduga. Jadi pada zaman ini semua pengetahuan yang diperoleh itu diterima apa adanya. Belum ada usaha mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu tersebut. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Nah, filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Zaman Yunani kuno ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude. Nah, disebut uninquiring attitude itu adalah suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif atau menerima begitu saja. Nah, sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau keemasannya. Jadi bisa dikatakan pada masa ini manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Nah, di sini pada zaman Yunani itu ada beberapa tokoh yang terkenal dan mereka berpandangan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Aristoteles yang berpandangan bahwa ada 5 unsur dari segala sesuatu, yaitu tanah, air, api, udara, dan ether atau disebut quintessentia. Nah, unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang lain kecuali satu, ether. Itu pandangan Aristoteles. Selanjutnya zaman pertengahan. Zaman pertengahan dibagi menjadi 2, yaitu zaman alkimia. Selain unsur dasar yang telah dikemukakan oleh ahli dari zaman Yunani, ahli alkimia menambahkan 3 unsur lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Pengertian unsur lebih dimaksudkan pada sifat daripada unsur itu sendiri. Sedangkan zaman Latokumia ditandai dengan munculnya ilmuwan di bidang matematika, kimia, astronomi, aritmatika, aljabar, dan kedokteran. Selanjutnya, zaman modern. Ilmuwan yang paling terkenal pada zaman ini adalah Sir Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Sementara pada abad ke-19 lahirlah farmakologi, geofisika, geopologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi.
Pada tahap selanjutnya, ilmu zaman modern mempengaruhi perkembangan ilmu zaman kontemporer. Yang selanjutnya, pengertian dari IPA klasik dan IPA modern. Yang pertama, IPA klasik terlebih dahulu. IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional. Di samping kajian yang bersifat makroskopis, ciri lain IPA klasik adalah lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Yang kedua, pengertian IPA modern. IPA modern adalah suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern memiliki telaahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Dan yang terakhir adalah cabang ilmu amaliyah dasar. Sebelum kita menuju kepada cabang ilmu alamiah dasar, lebih baiknya kita mengetahui pengertian ilmu alamiah dasar tersebut. Ilmu alamiah atau sing disebut ilmu pengetahuan alam atau yang disebut natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi yang terbentuk konsep dan prinsip. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja, sehingga ruang lingkup alamiah dasar dalam kurung basic natural science secara garis besar meliputi 1. Fisika, 2. Kimia, 3. Biologi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.